warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mel dan Isi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baik, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Faisal Andi Gesti. Beliau merupakan guru kelas di SD Negeri 117854 Sikoti Kopi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Pak ya. Yang sebelumnya nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak akan lakukan. Dan mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi sebagai kegiatan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran supaya nantinya Bapak bisa lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, baik, Bapak, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, saya harapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi benda-benda apa saja yang dipengaruhi oleh gravitasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu memanfaatkan gaya gravitasi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Pak ya? Ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya gravitasi bumi di lingkungan sekitar ya, Pak ya. Kemudian peserta didik dapat memanfaatkan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi untuk di pengetahuannya, Bu, yang pertama adalah mengidentifikasi benda-benda apa saja sih yang ada di lingkungan sekitarnya itu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu peserta didik itu dapat mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi itu. Baik, berarti ada dua area pengembangan ya, Pak, yang nantinya Bapak akan kembangkan. Yang pertama pengembangan pengetahuan dan kemudian ada pengembangan dalam keterampilan, Iya, Pak ya. benar. Baik sekali. Nah, Bapak, saya ingin mendengar ini rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Nah, baik, Bu. Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya yaitu model pembelajaran problem based learning atau yang disebut PBL. Kemudian metodenya yang saya gunakan yaitu yang pertama metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, dan metode praktik. Baik sekali ya, Pak ya. Nanti menggunakan problem based learning ya, Pak, berarti berbasis masalah ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, baik sekali. Kira-kira ini, Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Misalnya di kelas berapa, jam berapa? Nah, jadi pembelajaran ini nantinya di kelas 4, Bu. Kemudian pada hari Rabu di jam 4 dan 5. Baik ya, Pak ya. Nanti saya akan masuk ke dalam kelas Bapak ya, Pak ya, Iya. untuk melakukan observasi. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Baik, jadi yang saya dapatkan yaitu motivasi dalam pembelajaran nantinya. Saya akan memperbaiki lagi ke depannya pembelajaran saya tentunya. Nah, jadi saya tambah bersemangat. Jadi itu saja saya rasa. Semoga nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar ya, Pak ya, dan penuh semangat yang seperti Bapak harapkan tadi. Baik, Pak, terima kasih Bapak sudah mau berbincang-bincang dengan saya ya, Pak ya, dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Nanti saya akan masuk ke dalam kelas Bapak besok ya, Pak ya, untuk melakukan kegiatan observasi. Kemudian nantinya kita akan melakukan percakapan pasca observasi juga yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya kali ini. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa.
Silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Amin. Baik. Masih ingat nggak kalian dengan gaya pegas? Nah, benda-benda apa saja yang dapat ada gaya pegasnya? Karet, kasur ada apanya? Ada pirnya. Jadi yang memiliki gaya pegas itu pirnya, ya, bukan kasurnya. Ada juga kasur yang nggak punya gaya pegas, ya kan? Pir, karet, terus apa lagi? Ayunan, bagus ya, ayunan terbuat dari karet ban, ya. Lagi, sofa ya ada pirnya juga. Nah, pir sepeda motor bagus, ya. Jadi itulah pemanfaatan gaya pegas yang ada di sekitar kita, ya. Jadi supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu. Mau nyanyi profil pelajar Pancasila. Siapa yang mau jadi pemimpin di depan? Ayo, mimpin lagu. Silakan, angkat tangannya. Ayo silakan. Oke, silakan. Pati. Yang lain silakan perhatikan nyanyinya, semangat ya. Ayo sini Bu, sini. Iya, silakan. Pelajar Pancasila untuk jaya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Patin. Jadi materi kita hari ini adalah tentang ini. Yuk sama-sama. Gaya gravitasi bumi. Nah ini dia ya, gaya gravitasi bumi. Setelah materi ini selesai, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi gaya gravitasi bumi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, ya kan? Baru kemudian yang kedua, peserta didik kalian dapat memanfaatkan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ya, setelah materi ini selesai, siapa di antara kalian yang pernah jatuh naik sepeda? Angkat tangan. Ya, semua pernah jatuh naik sepeda, ya. Turunkan tangannya. Gimana rasanya jatuh naik sepeda? Gimana? Sakit, ya. Di mana yang sakit? Dimas? Di siku, terus di lutut, ya. Kenapa jatuhnya? Sakitnya kenapa ini? Kena batu, ya. Kena batu, ada yang kena batu. Kok bisa Pak jatuh naik sepeda, lututnya luka, sikunya luka, kena batu? Itu artinya kita jatuhnya ke arah mana? Ke arah bawah, ya. Kita jatuhnya ke arah bawah. Nah, jadi kalau gitu, apa sih gaya gravitasi itu tadi? Gaya tarik bumi, ya. Gaya tarik yang dimiliki oleh bumi. Jadi setiap yang jatuh arahnya ke bawah. Itulah dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi tadi. Nah, jadi ini dia, ya. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik yang dimiliki oleh bumi, tepatnya di inti bumi. Nah, inti bumi itu di pusat yang warna kuning itu inti bumi. Jadi itulah yang memiliki gaya tarik. Jadi apapun yang jatuh ataupun apapun yang kita lemparkan untuk jatuh, pasti jatuhnya ke arah bumi, ya, ke arah tanah. Siapa yang pernah melempar jambu di halaman sekolah kita? Nah, siapa? Angkat tangan. Alia, ada lagi? Nawa, Dimas, pakai apa melemparnya? Dimas pakai apa melemparnya? Pakai sandal, ya. Ini kamu pakai apa? Pakai kayu, ya. Jadi berbahaya sebenarnya kita melempar jambu ini pakai kayu, ya. Takutnya apa Pak? Kejatuhan kepala kawannya. Nah, setelah kita lempar, Nawa, kayu dan jambunya kemana perginya? Ke bawah. Alia, setelah lempar pakai sepatu, jambunya datangnya kemana? Ke bawah.
Makanya setiap apa yang kita lemparkan jatuhnya ke. Tapi ada juga Pak yang dapat melayang di udara. Ada nggak? Contohnya awan, terus apa lagi? Balon, bagus balon. Apa lagi? Kertas, pesawat-pesawatan, ada lagi? Layang-layang, ya bagus ya. Jadi ada juga benda-benda yang dapat melayang di udara. Karena apa melayangnya? Nah itu dia ya. Karena tiupan angin. Baik, jadi yang kita bahas sekarang adalah gaya gravitasinya ini, gaya tariknya ini. Kita perhatikan dari sini tekanannya ke bumi, dari sini tekanannya ke sini, dari sini ke sini, dari sini kemari. Jadi tekanannya ke sini, ini, ya ke tengah-tengah. Coba deh, sudah? Kita bagi duduknya berdasarkan kelompok. Ini sudah berdasarkan kelompok ini dulu ya. Sudah. Sekarang kita bagikan lembar kerjanya. Nah, ini ya, silakan diisi nama kelompoknya dulu. Silakan isi nama kelompoknya. Baru kemudian lihat ada bacaan di situ. Nomor 1, sediakanlah 2 lembar. Nah itu dia ya, kertas HPS, batu dan pena beserta tutupnya. Nanti ini kalian lakukan percobaan di tempat duduk kalian masing-masing. Satu orang yang praktek, yang lainnya catat. Sudah? Sudah ya? Oke, silakan keluarkan peralatan dan perlengkapannya. Sudah selesai semua? Sudah. Bagus. Maju dari kelompok apa ini? Balon. Ini layang-layang. Pesawat kertas, kelompok balon, silakan maju. Kami dari kelompok balon ingin memprestasikan penelitian kami. Benda mana yang lebih berat? Batu. Benda apa yang lebih dahulu mencapai lantai? Batu. Benda terjatuh terlebih dahulu terpengaruhi oleh berat. Oke, ada yang mau memberi pertanyaan? Benda terlebih dahulu jatuh karena beratnya. Ya ini tadi benda dan kertas yang seukuran sama besarnya. Ya. Kosong, lanjut. Kertas yang diremas lebih cepat jatuh daripada kertas yang masih lembar. Apa yang memengaruhi kertas yang diremas? Ya silakan. Apa? Gravitasi. Kayak gravitasi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Fatin. Seharusnya kertas yang sudah diremas dan kertas yang belum diremas beratnya sama. Seharusnya beratnya sama Pak, karena kertasnya sama, lembaran yang ini dengan lembaran yang ini, tapi yang ini diremas-remas, ya kan? Kan gini tadi. Nah, ini lembar yang ini sama lembarannya, ini diremas, jadi beratnya sama atau beda? Sama. Ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok balon ya. Silakan duduk Pak. Kami dari kelompok layang-layang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Benda mana yang lebih berat? Batu. Benda apa yang lebih dahulu mencapai lantai? Batu. Benda jatuh terlebih dahulu Karena lebih berat, ya. Bagus. Lanjut. buanglah kertas yang Langsung jawabannya. Berat kertas sama. Oke. Jadi apa yang mau ini? Berat kertasnya sama, jadi apa yang mempengaruhi benda itu jatuh duluan? Oke, bisa lah itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok layang-layang.
pesawat kertas ingin menyampaikan hasil penelitian kami. Benda mana yang lebih berat? Batu. Benda apa yang lebih dahulu mencapai lantai? Batu. Masing kelompok sudah menyampaikan hasil kerjanya di depan. Nah, sekarang mana yang lebih besar, batu ini atau kertas ini? Ya, misalnya sama. Ya. Tapi mana yang lebih dulu jatuh sampai ke lantai, batu atau kertas ini? Batu. Batu. Apa sih yang mempengaruhi batu ini bisa sampai ke lantai terlebih dahulu? Karena beratnya. Jadi yang mempengaruhi gaya gravitasi tadi, ya kan, adalah berat bendanya, walaupun besarnya sama. Ya, ingat berat benda atau massa benda. Jadi itu yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi. Ya. Kemudian yang kedua, kertas yang awalnya lembaran ini tadi, ya kan, yang satu sudah diremas dengan ukuran yang sama. Ukuran kertas awalnya sama, beratnya pun kira-kira sama ya. Berat ini dengan yang ini, mana lebih berat? Sama, Pak, karena awalnya tadi ukurannya sama. Tapi mana yang lebih dulu sampai ke lantai apabila dijatuhkan? Yang diremas. Kita buktikan ya. Oh, ternyata benar. Yang terlebih dahulu jatuh adalah yang diremas. Apa sih yang mempengaruhi ini bisa sampai ke lantai terlebih dahulu? Coba lihat. Kalau ini lebih lebar, ya, lebih lebar. Kalau ini lebih lebar. Kalau ini lebih kecil. Apanya? Nah ini, apanya kira-kira? Permukaan bendanya. Ini kan permukaannya ini. Nah ini lebih lebar. Kalau ini permukaannya lebih sempit, kecil. Nah, maka dari itu, yang ini bisa terlebih dahulu sampai ke lantai. Baik, kita simpulkan sama-sama. Jadi, yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi adalah berat benda. Bagus. Yang kedua, lebar atau luas permukaan benda itu. Jadi itulah yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi. Setelah kita simpulkan, kita kerjakan tugas-tugasnya, ya. Sudah selesai? Selesai. Bagus. Kalau sudah selesai, kita kumpul. Baik, jadi materi selanjutnya adalah mengubah bentuk energi. Itu untuk pertemuan kita minggu depan, ya. Jadi untuk tugas di rumah, silakan keluarkan bukunya untuk tugas di rumah. Catat, tuliskan 10 benda yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau sudah, minggu depan dikumpul, ya, silakan ditutup bukunya. Demikianlah pelajaran hari ini tentang gravitasi bumi, ya. Sampai bertemu di mata pelajaran IPAS minggu depan. Ayo silakan baca doanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Melda Ningsi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten
Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Faisal Andi Gesti, yang merupakan guru kelas 4 di SD Negeri 117854 Sukopi-Kopi, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sri Dewi Nainggolan. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Faisal, dalam percakapan pasca observasi kelas kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Bagaimana Pak? Siap Pak? Siap. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama ini ya Pak ya, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya baik, senang ya, walaupun sedikit agak-agak tegang ya, tapi ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, berjalan dengan lancar. Kemudian Pak bisa diceritakan kembali Pak tentang area pengembangan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak, atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Baik. Jadi area-area yang dikembangkan yaitu yang pertama tentunya di bagian pengetahuan peserta didik ya, kemudian di bagian keterampilan juga, sikapnya, keterampilannya, nah itu yang saya kembangkan. Kemudian langkah-langkahnya pasti yang pertama pada pembelajaran itu ada kegiatan pembuka, kemudian ada kegiatan inti, ada kegiatan tutup, dan observasi, evaluasi. Baik sekali ya Pak. Jadi menurut Bapak area pengembangan yang Bapak kembangkan kira-kira sudah berhasil atau belum Pak? Alhamdulillah sudah mulai kelihatan keberhasilannya, saya rasa. Menurut saya, begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi semuanya sudah berhasil. Menurut Bapak kira-kira ada tidak kendala dalam pembelajaran tersebut? Kendala pastinya ada Bu, ya. Tapi kita coba minimalisir kendala-kendala tersebut. Terutama kendalanya adalah keaktifan peserta didik. Nah itu kendala yang paling besar saya ketemu itu. Berarti kendalanya adalah pada peserta didik. Pada peserta didik. Iya. Jadi untuk kendala yang Bapak alami tersebut, kira-kira apa solusi dari permasalahan Bapak itu? Saya rasa ke depan solusinya akan, waktu saya membagi kelompok itu, saya akan meminta peserta didik untuk membagi tugas dalam kelompoknya. Nah itu dia. Saya rasa di bagian itu. Berarti Bapak nanti akan membagi perannya masing-masing dalam benar. setiap kelompok ya Pak ya. Baik, kira-kira ini Pak tentang rencana Bapak tersebut kapan kira-kira akan Bapak laksanakan perbaikan tersebut Pak? Pastinya secepatnya Bu, karena setiap hari kan pembelajaran berlangsung gitu. Jadi saya rasa secepatnya saya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi. Baik. Kendala-kendala tadi. Iya, karena kalau semakin cepat semakin baik ya kan Pak ya. Iya. Jadi saya akan tetap menunggu kabar baik dari Bapak untuk pembelajaran berikutnya ya Pak ya. Baik. Semoga rencana Bapak dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan kita semua ya Pak ya. Terima kasih Pak Faisal waktunya hari ini sudah berbincang-bincang dengan saya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sri sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Ibu Melda selaku CGD Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya hadir di sini bukan untuk memberikan penilaian benar atau salah, tetapi bagaimana kita berkontribusi untuk memberikan hal yang lebih baik lagi, bagaimana yang baik itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ini kan saya ada di fase observasi, tapi sebelum itu juga sudah Ibu Melda sampaikan tujuan percakapan kali ini itu kan menindaklanjuti hasil daripada observasi dan juga observasi yang sudah dilakukan. Jadi ini kan temanya adalah coaching untuk supervisi akademik yang harusnya ini sebenarnya dilakukan oleh para kepala sekolah.
tetapi di pendidikan guru penggerak, coaching untuk supervisi akademik ini dilakukan juga kepada rekan sejawat, harapannya untuk bagaimana bisa berdiskusi, bukan untuk menggurui tetapi lebih kepada sharing, karena pasti akan ada dihadapi yang namanya masalah, hambatan ataupun kesulitan-kesulitan yang mungkin sebenarnya Bapak Faisal, benar ya Pak ya? Bapak Faisal sebenarnya punya jawabannya, tetapi terkadang karena kita menghadapi masalah itu kita buntu, nggak bisa melihat solusinya. Jadi itu sebenarnya ada coaching untuk supervisi akademik, dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bukan pertanyaan yang Ibu mau jawab untuk memberikan solusi terhadap Bapak Faisal, tetapi Ibu mau menggali. Makanya di situ di coaching ini, coach itu bukan untuk bagaimana memberikan jawaban, tetapi bagaimana membimbing, juga membantu si coaching serta si jawab yang disupervisi itu bisa menggali, menemukan hal-hal yang sebenarnya memang ada di dalam diri rekan sejawat tersebut. Jadi saya lihat tidak ada di sini yang sepertinya di luar dari coaching, tetapi bagaimana memang menerapkan coaching itu dengan baik. Dalam sedia, jadi Bapak ini pun tersadarkan, ya. Tersadarkan artinya ketika ada percakapan seperti ini mendapatkan pemahaman dan dalam dirinya, oh ternyata ini, jadi harus dilakukan seperti ini. Jadi harapan saya teknik coaching seperti ini tidak berhenti di pendidikan guru penggerak saja, tetapi tetap dilakukan di sekolah kita ini, ya kalau bisa nanti didiskusikan dengan kepala sekolahnya supaya bisa terjadwal. Jadi tidak hanya kepala sekolah kepada guru, tetapi guru dengan guru juga, supaya bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu memberi atau tanggapan yang akan diberikan ke pasca observasi yang kita lakukan pada saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik kali ini, dimulai dari percakapan pra observasi kemarin, kemudian ada observasi, dan kali ini sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tentang waktunya hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.